tidak di meja kopi harus ada eksekusi. Jujur gue aku pampingku curhat, aku juga curhat. Nah, jadi seperti itu Pak. Kalau kita mau ngelihat baik jeleknya tambak itu pas saat panen, Iya. kita bisa lihat ke situ seperti apa pembuangannya. Terus di saat mereka belum panen juga, posisinya juga kita lihat di sekitar ya, di mangrove itu dampaknya seperti apa, ininya seperti apa, nanti ketahuan di situ. Nah, dampak yang paling jelas dirasakan ke nelayan itu Pak, itu ada dua. Satu, dulu kan pernah terjadinya ada tambak udang di Karimun. Iya, benar. Nah, setelah tambak udang itu jalan, itu teri sama sekali nggak mau mendekat ke area situ. Dulu kan setiap timur kan teri pasti muncul ke area situ Pak. Nah, dan saat ini pun sekitar berapa tahun itu kan baru ada lagi kan Pak, ikan teri itu. Nah, setelah teri masuk ke situ lagi, masuk tambak udang lagi. Hanya teri untuk tahun ini kan nggak ada Pak, kabur lagi. Nah, itu dampak yang pertama yang sangat terlihat ke masyarakat. Nah, yang kedua, dulu kalau harga rumput laut mahal di area situ tempatnya orang nanam rumput laut. Benar. Dan saat ini orang lebih lari ke menjangan besar dan kecil. Karena aku juga tanya kan Pak, masalahnya apa kalau nggak nanam di situ lagi? Wah, airnya terlalu jelek. Nah, jelek karena apa ya? Dampak pencemaran tambak itu sendiri. Nah, ini jelas. Jadi seperti itulah, makanya kan itu sebenarnya dampak-dampak yang sangat jelas gitu loh Pak. Rumput laut sudah nggak mau menanami. Kalau untuk terumbu karang hidup enggaknya kita belum tahu untuk lari ke situnya. Cuma yang dampak yang sangat jelasnya ya di situ. Rumput laut nggak bisa ditanemin di situ, sedangkan kalau rumput ditanam ini memang keuntungan rumput laut itu kan keuntungan sepihak tapi bisa memberikan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin seperti kasus saat ini corona harus bekerja apa, menanam rumput laut kan masih bisa seperti itu. Nah, untuk timuran iki Pak, contoh ikan teri biasanya ya udah muncul Pak, sampai dicek kenapa teri tahun ini gak muncul ya karena terjadi dari si tambak sendiri itu pencemarannya sangat besar sekali. Punya tambak udang juga kan gini sih Pak, meskipun dia tanpa menggunakan bahan kimia atau apapun itu jenisnya, bohong itu. Lah yang namanya pakan udang ini kan diawetkan juga sih kan Pak ya, diawetkan ya sama juga perlunya kimia. Nah, itu kan juga kemarin statementnya dari KKP Mas Firman sendiri kan ngomong dari samponya sendiri bisa mematikan biota laut atau makhluk hidup besar darah merah di situ kok. Harus jelas itu lewat laboratorium ya toh berarti gitu. Adanya ikan besar ini ya adanya dari bibit kecilnya dulu, jangan ikan besarnya dulu. Dari bibit kecil ini akan menjadi ikan besar. Ya makanya perannya mangrove kan ya sebodoh-bodohnya saya diajarkan sejak SD memang bako itu tempat hidupnya seperti itu. Nah ya nek kayak ngene dirasakan kan nek terus terjadi pembiaran terus masyarakat bagaimana keluhan selama ini tidak pernah terekspos kan yang jadi korban kan kita lagi kan gitu. Iya itu Pak, makanya memang untuk tambak itu ya benar-benar seperti apa prosesnya karena memang di tambak sendiri kan masuknya di bidang perikanan, dari kementerian pun juga kan memang diterapkan seperti itu, tapi legalitasnya yang jelasnya seperti apa. Suratnya harus tak kirimin gue Mas. Ayo masih asli kan jebolnya nggak mau ngeluarkan surat itu. Jangan sampai masuk ke sini. Desa ini tuh hanya dijelek-jelekan juga Pak. Karena ada desa Pak juga yang kena dampak. Iki surat iki nek tunggake nang media wah rame. Hanya tambah iki ternyata menguntungkan pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab iki. Ya salah satunya mau ya toh sing tak sebutkan tadi toh. Rame iku toh. Lah kenapa keberlangsungan tambak selama ini kok adem ayem ini ada apa kan gitu. Ini nggak mungkin di balik itu ada apa itu orang sing bermain di belakangnya kan gitu loh. Soalnya emang Pak yang namanya pencemaran tambak udang sendiri itu memang luar biasa. Contoh hal-hal yang memang sudah menjadi dampaknya dari kebodohannya sendiri waktu itu di Karimun Jawa. Dulu kan di wilayah Jatikerepaya padi kan, ada tanaman padi ada. Tapi ya salah satu neng daerah Cemas keluhannya itu
terus sekarang adanya waktu itu kan wah lagi kencang-kencangnya tambak Iya. udang. Makanya kita itu mengadakan pergerakan itu kan kita sudah cukup banyak data dukungnya Mas. Termasuk kan surat dari pemerintah Larangan. daerah itu tentang pelarangan peringatan untuk beroperasinya tambak itu. Pempindo rencana tata ruang dan wilayah itu RT RW itu kan tidak diperbolehkan. Terus yang hasil kajian penelitian dari Profesor Heri Bisono dari Undip pernah melakukan penelitian di sana bahwa wis wanti-wanti sudah mengeluarkan statement ojo sampai ning Karimun Jawa itu ada tambak intensif yang bakal merusak alam. Nah itu terus juga sekarang yang terasa sendiri pada masyarakat yang bukti nyata itu sendiri yang jenengan ceritakan tadi kayak teri, terus terumbu karang, bahkan biota-biota laut sekitar situ akan mati semua. Nah ini kan mosok kita selama ini kan surut duduk diam dan mendengarkan saja. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita berikan itu? gitu? Keuntungan sampai miliar. Iya. Kita sebagai masyarakat Keuntungannya itu apa yang kita dapatkan kan nggak akan memberikan keuntungan secara luas pada masyarakat. Sudah Ya toh? banyak, sudah Coba banyak. engkau nanti nek tambah itu sudah rusak. Ya udah ditinggal Iya. begitu saja. Sudah banyak. Padahal recovernya sendiri itu tambah kan 10 tahun. dibutuhkan puluhan tahun. Belum tentu berhasil. Tentu berhasil. Bayang. Ya toh? Ya contoh Makanya- kecil di jalan-jalan Pantura itu kan. Jalan-jalan Pantura. Makanya aku ngejak sampean ini orang-orang sing tak delok orang peduli. Bisa berjalan. Ya tidak di bidang pariwisata tok. Ya kita memang sering-sering seperti ini tujuannya untuk penyetaraan visi misi kita itu supaya hak masyarakat itu ataupun jaminan hidupnya itu terlindungi. Ya apa yang kita lakukan ya harus ada sebuah eksekusi kalau Mas. Nah itu. Ya itu memang kelemahannya ya sendiri di situ. Kadang-kadang kan sampai masyarakat mempunyai pemikiran-pemikiran yang sebenarnya ya kurang bagus sampai wah nanti disalahin gini. Nah itu kan malah tidak bagus sih Iya. semacam itu pemikiran seperti itu. Yang sama-sama mencari makan, Iya. tambah udang yang mencari makan, ini yang mencari makan, tapi harus ada caranya. Ada juga. caranya. Gitu. Nanti Ya, cari makannya caranya kan dengan harus tidak ada yang dirugikan Iya. harusnya. Dan di situ banyak dirugikan. Neng pariwisata kan berdampak, iya, berdampak dengan ekosistem Wis segala jelas macam. alam itu kan wis tidak rahasia Tapi umum kan lagi. dampak positifnya juga kan akeh pariwisata. Ya toh. Kadang-kadang kan gini sih Mas, kita sebagai pemandu sendiri saat temen kita atau wisatawan Nah. lain waktu itu Iya, betul. menginjak terumbu karang Karena ae, kita tegur. awak wae kena sekarang Iya, sekarang. karang aja mbok eda-eda kaya Betul, ngono kuwi betul. gawe itu Ah. kepiye Nah, salah satu ya betul. Betul. Iku langsung digetno omongan ngono Pak. Lah sedangkan dengan adanya tambah udang dengan yang enggak mereka langsung lihat berpengaruhnya sangat banyak. Iya. Mereka hanya terdiam, hanya mau bertarung karo koncone dhewe tarung malahan dhewe. kan. Nah, Iya. iki lho. Nah, itu. Persepsi ini yang luar biasa ini. Ya bukti mata telinga jenengan sendiri itu tahu dan apa posisi sekarang itu tambah dampak yang terjadi kan gitu loh. Nah itu. Yang tukang nyelam-nyelam ya di wilayah situ merasakan katanya airnya itu di mata itu pedes gitu loh. Pak. Ini buktinya Mas Tommy sendiri bolak-balik pengar. Pengen apa aja? Tapi aja dino iki ya. Jadi kan balkon niku banyune kaya semu-semu Menurut data. teh ngonten niku tapi basin nonton. Berarti apa yang dijipok data Songko Pralon itu loh Mbak? Songko Pralon sampai mana? Lebaripun kok dijipok perbandingannya air. Di kan sampai ngomong coba dicek saat mereka panen ku prosesnya piye bener-bener itu detail bener-bener itu detail. Oh ternyata saat panen kamu pasti tidak boleh ke situ, Mas. Tidak boleh berada ke situ. ya